Pasangan ibu dan anak bernama Igu Indah Hayati 55 tahun dan anaknya Elia Immanuel Putra 24 tahun ditemukan sudah menjadi kerangka di dalam kamar rumah mereka sendiri di Kompleks Tani Mulya Indah, Desa Tani Mulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Keduanya ditemukan oleh suami Indah, Mujoyo Chandra. Ibu dan anak bernama Igu Indah Hayati dan anaknya Elia Immanuel Putra diduga menuliskan pesan di dinding rumah sebelum meninggal. Keduanya ditemukan tinggal kerangka di atas kasur rumah mereka di Kompleks Perumahan Tani Mulya Indah, RT 10 RW 15, Desa Tani Mulya, Kecamatan Ngamprah, Senin 29 Juli 2024. Salah satu warga setempat, Entin, mengatakan korban terakhir kali terlihat oleh warga sekitar 5 tahun lalu atau pada 2019. Entin menyebut setelah bertemu terakhir kalinya, rumah yang dihuni oleh Iguh dan Elia itu tidak terdapat aktivitas apapun. Entin menganggap jika Iguh benar telah pindah rumah. Entin mengaku selama ini tetangganya itu memang tidak banyak berkomunikasi dengan tetangga dan warga lainnya. Ketika rumah tersebut sepi, warga mengira keduanya sudah pindah karena sempat meminta surat pindah. Kerangka ibu dan anak itu awalnya ditemukan oleh Mujoyo Chandra, suami Indah, serta warga setempat. Saat itu Mujoyo meminta tolong pada warga untuk membuka gembok di pagar rumah yang kondisinya terbengkalai. Betapa kaget kala mereka yang masuk ke dalam rumah itu menemukan Indah dan Elia sudah tewas dengan kondisi tubuh tinggal kerangka. Kerangka Indah dan Elia kemudian dievakuasi oleh tim Inafis Satreskrim Polres Cimahi ke RS Sartika Asih untuk diidentifikasi. Ibu dan anak bernama Iguh Indah Hayati dan anaknya Elia Immanuel Putra diduga menuliskan pesan di dinding rumah sebelum meninggal. Maafkan, aku tidak bisa menjadi anak yang sempurna karena manusia tidak ada yang sempurna. Termasuk istrimu aja kau tinggalkan karena kau menuntut dia menjadi sangat sempurna. Tapi ketahuilah, hanya Tuhan yang sempurna, tulis anak. Dan tulisan ibu, jikalau kau menikah lagi, aku harap jangan menyakiti istri ketigamu nanti. Aku lihat kau sudah meminang istri baru lagi kan? Yang dari Ciamis yang foto bersamamu itu. Dipakai di FB Hendra Setiawan. Di kolom komentar tertulis mengingat karena kau pernah gagal menjalani hubungan pada istri kesatumu yang bernama Leoni Maria Teresia. Tentu kasus seperti ini menimbulkan teori-teori tersendiri di kalangan masyarakat walaupun pihak berwajib belum menetapkan kejadian kronologi kenapa mereka yang sebenarnya. Pertama, di rumah itu cukup berjarak dengan rumah warga lainnya, terdapat pembuangan sampah di dekat rumah itu yang mungkin mengaburkan aroma jenazah dari penciuman warga pada saat proses pembusukan. Yang kedua, pada tahun 2019 saat itu sedang lockdown, COVID-19 sedang merebak di mana-mana yang kemungkinan juga membuat warga lebih banyak di dalam rumah daripada di luar rumah. Jika benar tulisan di dinding adalah tulisan mereka, maka tulisan di dinding sudah sangat kuat untuk membaca kronologi menurut versi korban. Tulisan-tulisan itu sangat banyak dan panjang serta jelas tentang mencurahkan kekecewaan mereka kepada sang kepala rumah tangga. Menilik dari beberapa tulisan sang istri, sepertinya si kepala rumah tangga pergi meninggalkan mereka untuk menikah lagi yang ketiga kalinya hingga membuat mereka sangat kecewa mendalam. Keterangan dari beberapa warga bahwa korban pernah mengajukan surat pindah kepada perangkat desa setempat, kemungkinan pada saat itu sedang panas-panasnya prahara rumah tangga tersebut. Hingga adanya pintu di gerbang digembok membuat warga berpikir kalau mereka mungkin telah pindah. Sedangkan mereka para korban, termasuk warga yang tertutup dan sangat jarang berinteraksi dengan warga lainnya. Ada beberapa teori tentang mungkinkah mereka terjangkit COVID-19 sebelum akhirnya meninggal, tapi tulisan di dinding menyiratkan bahwa salah satu dari mereka tahu bahwa mereka semua akan meninggal, yaitu tulisan si ibu yang berbunyi, "Aku minta rumah ini diwakafkan untuk Masjid Tani Mulya. Kalau Mujoyo Chandra tidak menyerahkan untuk didirikan masjid di tempat ini, berarti sudah menjadi penjahat karena merebut hak saya dan warga Tani Mulya untuk warga RT 10. Pak RT tolong tagih rumah ini dan harus jadi masjid untuk kematian saya." Dalam tulisan ini seolah si penulis paham, jika dia akan meninggal dalam waktu dekat, mungkinkah mereka terjangkit COVID semua? Teori lain mengatakan dengan lebih masuk akal, jika adanya pengambilan nyawa diri sendiri, rasa frustrasi yang sangat mendalam kepada ibu dan anak, mereka seakan tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk bertahan hidup di masa itu. Adanya pintu di gerbang digembok, kemungkinan korbanlah yang menggemboknya sendiri, dan setelahnya mengakhiri hidup yang kemungkinan dimulai dari alias si anak. Sepertinya si anak lebih dulu meninggal karena catatan si anak hanyalah bersifat luapan kekecewaan, tanpa wasiat yang berarti. Dan sepertinya di situ pun si anak tidak tahu jika dia akan meninggal dalam waktu dekat. Mungkinkah si anak beneran menulisnya di dinding? Sepintas warga dan netizen banyak yang melihatnya sebagai dua tulisan berbeda. Akan tetapi jika kita teliti lagi lebih detail, sepertinya tulisan itu berasal dari satu tangan yang sama. Dari penulisan huruf Y memiliki kesamaan yang sangat persis, dan kedua tulisan itu sama-sama menggunakan huruf A kapital yang sama antara tulisan yang diyakini sebagai milik si anak
dan diyakini sebagai milik si ibu. Dan jauh di atas tulisan si ibu, ada tulisan lainnya yang lebih kecil tapi lebih jelas, dan menggunakan huruf A yang tidak kapital. Kalaupun pada tulisan si anak ada penulisan huruf S yang mirip angka 5, tapi tulisan si anak yang sebelahnya huruf S-nya sama dengan tulisan si ibu. Dan saat itu sepertinya si penulis lupa jika harus menggunakan tulisan agak kaku seperti angka 5. Namun walau bagaimanapun itu semua adalah tulisan salah satu dari mereka yang menjadi korban. Teorinya sepertinya itu adalah tulisan sang ibu. Tapi semua ini hanya teori. Namun teori ini sering digunakan untuk pengungkapan kasus dan tentunya banyak yang berhasil. Teorinya singkatnya adalah si Iguh mengunci pintu gerbang, lalu menghabisi si Alia, kemudian menulis di dinding, hingga akhirnya dia menghabisi dirinya sendiri. Belum jelas dengan cara apa dia melakukannya. Jika memang racun, tentu memerlukan bukti sains yang lebih menunjang. Tapi tetap semua ini hanyalah teori. Namun, semua korban adalah orang yang sangat menyayangi kepala keluarga. Itu bukan teori. Sangat jelas terlihat bahwa mereka tak bisa hidup tanpa kepala keluarga. Mereka seolah tak ada niatan untuk menjalani hidup, melakukan apa yang seharusnya, dan seakan tak tahu apa yang akan dilakukannya setelah ditinggal sang kepala rumah tangga. Wait, apakah si Iguh tak punya keluarga lainnya seperti orang tua, kakak, atau adik? Kasus ini memiliki kemungkinan pelaku yang sangat kecil lingkupnya, yang mana jika orang luaran tiba-tiba masuk dan menghabisi mereka, maka sangat tidak sinkron dengan tulisan dan masalah pribadi yang begitu dalam. Sang kepala rumah tangga tentunya perlu juga untuk diperiksa tulisan tangannya dan beberapa saksi dan bukti terkait. Pernah sama punya sedikit motif. Namun, tulisan tentang wakaf masjid sudah bisa mengesampingkannya dari potensi dugaan. Akan tetapi, para detektif akan selalu curiga kepada siapapun yang sekiranya nyambung dalam lintas peristiwa. Masih sangat luas dugaan lainnya yang lebih spesifik yang dapat mengungkap siapa pelaku yang sebenarnya dan apa motifnya. Mungkin kalian punya teori yang lebih masuk akal? Silahkan komen.